bahwasanya dia bermasalah itu bukan dengan Yesus Kristusnya di situ, tetapi dengan gerejanya, dengan ajaran gerejanya yang seolah-olah tidak masuk akal, tidak rasional, tidak cocok, tidak sinkron antara iman dan rasio. Nah di situ. Jadi kalau ada permasalahan atau melihat teman saudara kerabat Anda atau orang lain itu bermasalah dengan gereja, menganggap ajarannya membingungkan, tidak masuk akal dan tidak benar, itu yang bermasalah bukan Yesus Kristusnya, tetapi organisasi gerejanya dan orangnya. Dan orangnya itu membutuhkan solusi, bukan eksekusi, tapi membutuhkan solusi. Solusinya bagaimana? Kembali ke pokok anggurnya, yaitu sumber asal muasalnya, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus pada saat ini kita jumpai dalam Alkitab. Nah, kita sekarang belajar dari Perjanjian Lama lagi, masih Perjanjian Lama, nanti ada dibahas ulas dengan beberapa pengertian dari Perjanjian Baru, dan kita kembali ke Kitab Keluaran. Perjanjian Lama, Keluaran di dalam Keluaran 31 yang perikopnya berjudul Bezaleel dan Aholiab ditunjuk. Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu: kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu. Nah, yaitu atau yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas, murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah kurban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Jadi saudara-saudara, sejak zaman Yakub atau Israel yang mempunyai 12 anak laki-laki selain satu anak perempuan, dari 2 istrinya dan 2 gundiknya, ya, 2 budak dari masing-masing istrinya itu, Yakub mempunyai 12 anak. 12 anak itu menurunkan 12 suku Israel. Dan di dalam perjalanan keluar dari tanah perbudakan Mesir sampai tanah Kanaan, mereka dibagi-bagi tugas. Yang sudah kita bahas kemarin adalah tugas imam, keimamatan, yaitu perantara hubungan manusia dengan Tuhan dalam upacara-upacara kudus, upacara penyembahan, kurban, dan lain sebagainya. Imam pemimpin keagamaan ini dipimpin oleh suku Lewi yang pada saat itu ditunjuk adalah Harun. Harun itu kakak Musa. Musa sebagai nabi, tetapi sebagai imam ditunjuk Harun kakaknya. Nah, inilah yang menjadi imam pertama, yaitu Harun. Nah, di dalam upacara-upacara, di dalam kebaktian-kebaktian itu, imam membutuhkan bantuan dari yang bukan imam, yaitu umat atau jemaat atau ahli-ahli yang lain sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Nah, di antara anak-anak Yakub atau Israel yang ada 12 itu, ada yang bernama Yehuda, ada yang bernama Dan. Nah, disitulah mereka ditunjuk. Di sini disebut tadi, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, salah satu suku Yehuda. Yang ini kemudian pada awal Masehi, pada tahun Yesus lahir, itulah Yesus dari keturunan suku Yehuda ini. Nah, ya di sini suku Yehuda tidak mendapatkan jabatan imam, tetapi menurunkan Yesus. Nah, disitulah pada saat zaman Nabi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir ini, suku Yehuda yang diwakili oleh Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda ini mempunyai keahlian. Nah, dia dipenuhi dengan roh Allah, punya keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nah, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, mengubah batu permata supaya ditatah, mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Jadi ini suku Yehuda mempunyai banyak sekali keahlian. Nah, di sini juga ditetapkan Aholiab bin Ahisamah, yaitu dari suku Dan, anak dari Yakub yang lain. Suku Dan ini dalam hati setiap orang ahli telah diberikan keahlian pula. Jadi bukan hanya suku Yehuda yang diberi keahlian, tapi suku yang lain juga diberi keahlian. Ini harus membuat segala apa yang diperintahkan Tuhannya. Kalau suku Yehuda tadi membuat rancangan dari emas, perak, dan tembaga, ahli batu permata, ya, dan segala macam pekerjaan. Nah, suku Dan ini diberikan keahlian yang lain, yaitu kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah, meja, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban, dan segala macam peralatan untuk upacara di kemah suci, kemah pertemuan, di mana imam dari suku Lewi menjadi imam untuk memimpin upacara. Nah, itu juga membuat pakaian jabatan, pakaian kudus untuk Imam Harun, pakaian untuk anak-anaknya, nah, minyak urapan, ukupan, wangi-wangian, tempat kudus. Nah, saudara-saudara, dengan demikian kita mengetahui bahwa di dalam pekerjaan Tuhan ini banyak sekali pembagian bidang. Ada yang disebut sebagai pemimpin umat dalam kerohanian, dia menjadi imam pada saat dulu itu. Di aliran kekristenan tertentu sampai sekarang masih ada jabatan imam ini. Coba sebutkan aliran Kristiani yang masih ada jabatan imam. Nah, sementara di aliran yang lain jabatan imam sudah ditiadakan, tetapi yang ada adalah jabatan pemimpin rohani, yaitu pendeta. Yang ada yang masih imam perantara Tuhan dengan manusia, bahwa imam ini mewakili Tuhan di dalam hubungan dengan manusia, yang menyampaikan firman Tuhan, dan hanya khusus imam saja yang boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan. Jadi dibantu dengan orang-orang yang guru yang membantu pekerjaan imam ini, atau asisten imam atau katekis. Nah, misalnya begitu. Saya sebutkan, Anda tentu tahu yang dimaksud dengan aliran Kristiani ini. Nah, sementara aliran Kristiani yang lain yang ada adalah jabatan pendeta. Pendeta itu bukan imam. Ada sekelompok aliran Kristiani mengatakan bahwa sebagai pendeta jabatannya itu adalah manusia, bukan sembarang manusia, yang berbeda, yang istimewa. Nah, kalau dia mengatakan demikian, berarti dia tidak
bicarakan tentang posisinya sebagai pemimpin umat yang tidak lagi mengenal imam, karena sudah ada firman Tuhan di dalam perjanjian baru bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, diperintahkan untuk memberitakan pekabaran, pekerjaan ajaib dari Tuhan. Bahwa semua umat itu adalah imam, tidak ada lagi jabatan khusus imam di dalam perjanjian baru. Ini untuk aliran Kristiani yang lain lagi ya. Dan ini tidak ada jabatan imam, maka ada jabatannya adalah pendeta, pemimpin umat. Tetapi dia tidak mempunyai jabatan imam seperti aliran Kristiani yang saya sebutkan pertama tadi. Dan ini pun ada jabatan guru, ada jabatan pengajar, ada jabatan penginjil, tetapi bukan imam. Nah, ada pembagian tugas. Ada yang disebut sebagai penatua atau majelis yang mempunyai tugas untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan penggembalaan untuk membantu pendeta. Kalau yang di aliran yang pertama membantu imam, tetapi untuk hubungan khusus dengan Tuhan harus imam. Atau aliran yang kedua ini tidak harus imam, semua bisa melakukan, tapi saling bersama di dalam suatu kemajelisan, dipimpin oleh pendeta yang memimpin pendalaman kerohaniannya, menggembalakan, tetapi tidak sebagai imam, karena semuanya adalah imam. Nah, saudara-saudara, dengan demikian kita sudah melihat bahwa di dalam kekristenan itu kaya sekali. Apalagi umurnya sudah berapa, saudara? 20 abad. 20 abad kekristenan ada, sehingga kalau ada suatu aliran baru yang masih berusia 1 abad, itu 100 tahun, dia melakukan suatu disiplin gereja yang berbeda sama sekali, sehingga menjalankan kedisiplinan gereja dalam menggembalakan anggotanya itu terkesan masih cari-cari atau meraba-raba, sehingga mendapatkan suatu masalah-masalah itu sering tidak terselesaikan solusinya, tidak terselesaikan masalahnya, sehingga umatnya banyak yang keluar dari gereja itu berarti memang sedang masa pertumbuhan. Ya, umurnya saja baru 100 tahun. Ya, bandingkan dengan gereja Kristiani yang umurnya sudah 20 abad. Ya, tentu kita akan merasakan perbedaannya, bahwa yang lama tentu organisasinya sudah begitu matang, dan yang baru itu masih dalam pencarian. Yang 500 tahun itu ada banyak vokal. Nah, tentu berbeda kebijaksanaannya di dalam penggembalaan umat dengan yang umurnya hampir 20 abad atau sekitar 20 abad. Nah, saudara-saudara tentu dapat mengerti makna yang saya sampaikan di sini, bahwa di dalam penggembalaan, di dalam tugas-tugas penggembalaan, di dalam tugas-tugas kerohanian umat ini, semuanya sebetulnya tidak bisa berdiri sendiri. Umat yang dipimpin imam dari suku Lewi tidak bisa berdiri sendiri. Untuk bisa dia menjalankan di kemah suci, butuh yang membuat kemah suci, butuh yang membuat tabut perjanjian, tempat tabut perjanjian, butuh yang membuat baju imam, butuh yang menyiapkan perkakas dari emas, perak, tembaga, minyak, ukupan, lantas bejana pembasuhan, lantas meja persembahan, meja kurban, mezbah kurban. Mereka, imam-imam itu tidak bisa membuat semuanya sendiri. Dia terkonsentrasikan untuk bagaimana pekerjaannya dia dalam upacara, di dalam menyembelih lembu dan domba yang jadi korban persembahan, bahkan dalam cara menyembelih atau memotong daging lembu atau domba itu pun ada aturan-aturannya begitu sangat detail. Nah, tentu dia tidak punya waktu untuk membuat alat-alat untuk upacara itu. Semuanya membutuhkan bantuan. Maka dari suku Lewi dibantu oleh suku Dan dan dibantu oleh suku Yehuda. Demikian juga di dalam zaman modern kita sekarang ini, tidak mungkin seorang imam dari aliran kekristenan tertentu dia bisa menjalankan semuanya sendiri. Umatnya ada yang 201 gereja, sehingga untuk satu kebaktian aja dalam hari kebaktian membutuhkan 2 kloter, ya, 2 jam berbeda, 2 waktu berbeda kebaktian. Ada yang sore dan pagi, kan apalagi untuk melayani umat-umat di daerah-daerah tentu membutuhkan banyak bantuan. Demikian juga gereja-gereja kecil pun dia tetap tidak bisa untuk menjalankan semuanya sendiri. Kependetaannya itu membutuhkan majelis, membutuhkan umat diakon. Nah, saudara-saudara, dengan demikian kita melihat bahwa pembagian kita ada semuanya itu, dan semuanya diatur untuk kebaikan kita. Maka kalau misalnya ada permasalahan dari suatu umat dalam satu gereja itu, sebetulnya bisa dibantu oleh para pemimpin rohani itu dan para pembantu pemimpin rohani itu di dalam mengatasi permasalahannya, karena semua ada bidangnya masing-masing. Dan kalau di dalam satu aliran itu ada permasalahan, sebetulnya harus mengingat bahwa masih ada cabang Yesus Kristus yang lain dengan ranting yang lain pula, dengan pokok anggur yang sama, yaitu pokok anggurnya adalah Tuhan Yesus Kristus, dan mereka bisa bertumbuh tidak hanya di gerejanya yang bermasalah, tetapi juga bisa di gereja aliran lain yang pasti tetap bersandar kepada firman Tuhan, yaitu Alkitab.